Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang seiman, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 peristiwa yang terjadi di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang hidup sampai hari kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam, dan hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 30. Di tempat itu Padang Mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Lalu peristiwa apa saja yang terjadi selama di Padang Mahsyar? Berikut ini ulasannya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, matahari didekatkan. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal, sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka sendiri berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manusia dalam keadaan telanjang. Kondisi manusia di Padang Mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menjelaskan manusia di Padang Mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Yang mana hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang?" Beliau bersabda, "Di sana keadaannya sangat mencekam, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat." Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di Padang Mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, penantian panjang. Sahabat konten Islami, manusia akan mengalami penantian yang panjang dan akan merasa berat menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Padang Mahsyar, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada juga yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Dan ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Yang keempat, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat konten Islami,
Meski dalam kondisi yang mencekam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapakah mereka? Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan dan diharapkan oleh semua orang. Karena pemimpin yang adil akan membawa kebaikan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa dan negara. Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang adil telah menjalankan perintah dan ajaran Allah dalam berkeadilan. Kedua, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Yaitu pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk melakukan ibadah, zikir, belajar, dan beramal. Seorang yang seperti ini adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan sholat berjamaah di masjid, bahkan rela berkorban harta, tenaga, dan waktu untuk memakmurkan masjid. Seseorang yang seperti ini juga seseorang yang merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam masjid dan merindukan masjid ketika berada di luar masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 2 orang yang seperti ini adalah 2 orang yang tidak mencari keuntungan, kepuasan, atau kepentingan duniawi dari hubungan mereka, tetapi hanya mengharapkan ridha, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2 orang seperti ini juga 2 orang yang selalu menjaga hubungan mereka dengan saling menasehati, membantu, dan mendukung dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik rupawan. Lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Maksudnya apa? Ini adalah salah satu bentuk dari keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengutamakan ridho Allah daripada hawa nafsu dan menghindari dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Orang ini adalah orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain dan tidak merusak kehormatan dan kebersihan jiwa mereka dengan perbuatan keji. Keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekahnya itu tidak terang-terangan, meskipun banyak dari kita ada yang ingin dilihat ketika bersedekah. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan, keterikatan, dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu mengingatnya dalam keadaan sepi tanpa ada yang melihat ataupun mendengar mereka. Mereka adalah orang-orang yang merasakan keindahan, keagungan, dan kekuasaan Allah, sehingga mereka menangis karena takut, harap, atau cinta kepadanya. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, itulah tadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat peristiwa di padang mahsyar itu, kita semua akan lupa akan segala hal, keluarga, sahabat, bahkan nama kita sendiri karena saking dahsyatnya peristiwa itu. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga kita semua diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa tersebut,
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.